Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Ronan Handoyo di Ronan Handoyo Files. Sesuai dengan janji, setelah video gue yang pengalaman di Bandung, di saat gue menginap di suatu penginapan di kota Bandung, gue meluk Mas Uwo. Bagi kalian yang belum nonton videonya, ceritanya seperti apa, lihat di sini ya. Setelah dari Bandung, tujuan utama kita memang menuju ke kota Cirebon untuk ke Goa Sunyaragi. Berangkatlah kita itu sekitar jam 6:30 atau jam 7 kurang gitu kalau nggak salah ya. Mampir dulu untuk makan, untuk sarapan pagi. Masih nggak enak nih, tenggorokan masih agak berat. Setelah sarapan, kita jalan menuju ke kota Cirebon. Nah, di kota Cirebon ini, si Mbak dan si Mas, si Mbak Mas ini mau ziarah dulu ke makam mertuanya. Mertua laki-laki ya. Sampai di sana tapi dia lupa nih, dia ragu-ragu makamnya yang mana gitu kan. Ya entah gimana, gue seperti ngeliat sosok gitu kan, sosok laki-laki berdiri di pinggir makam. Sepertinya udah menanti kita gitu. Berdiri aja sambil senyum. Gue akhirnya ngomong gini, Mas, mungkin itu kali ya makamnya yang paling pojok, yang tengah-tengah yang warna coklat ubinnya. Nggak taunya betul, itu adalah makam yang dituju, makam mertuanya si Mas. Ke situ sebentar berdoa. Nah, datanglah si Zea sama si Zean. Zea sama Zean. Jadi mereka ini kakak beradik. Mereka asli Cirebon, tapi belum pernah ke Goa Sunyaragi. Kita berangkat ke Cirebon. Maaf ya, gue agak terbata-bata, habis makan plus ngantuk juga. Akhirnya kita setelah ziarah ke makam mertuanya si Mas, kita berangkat ke Goa Sunyaragi bersama Mbak, Zea dan Zean. Nah, gue itu sekarang kalau ke suatu tempat yang bersejarah ataupun menyimpan suatu sejarah atau cerita, bukan cerita sih, sejarah lah ya, yang intinya di lampaunya seperti apa, gue udah nggak mau sompral lagi, nggak mau tinggal datang doang atau langsung ngevlog atau ngonten. Gue nggak mau kayak gitu sekarang. Dimanapun gue berada, gue sekarang harus unggah-ungguh, harus pamit, harus izin. Saat di tengah jalan di mobil, gue ngomong dalam hati, saya ingin ke Goa Sunyaragi. Siapakah yang berkuasa di sana, gue gitu. Maksudnya yang berkuasa dalam arti yang menguasai daerah situnya gitu loh. Biar ketika gue di sana membuka dan interaksi, nggak terjadi apa-apa. Nggak lama kemudian terdengarlah suara seperti suara perempuan dari telinga kanan gue. Saya, kata dia gitu. Gue bingung nih. Dalam hati gue ngomong lagi, Anda siapa? Dia bilang, nama saya Nyai Ayu. Nyai Ayu itu siapa? Gue gituin kan. Saya yang menjaga di sana. Nanti kamu ketika sudah sampai di sana, di Goa Sunyaragi, kamu langsung masuk ke arah kanan ya. Ke arah kanan, kata dia. Gue bingung, ke arah kanan gitu kan, padahal gue belum pernah kesana sama sekali. Tapi ya udahlah, whatever, gue ikutin petunjuk dia karena memang dia yang mendauh gitu. Mendauh apa ya, yang menjaga di situ. Belum sampai di Goa Sunyaragi, gue masih penasaran nih,
Nyai Ayu gitu kan, namanya Nyai Ayu. Nyai Ayu, tempatnya di mana di sana? Oh, tempat saya, nantilah kamu tahu, kata dia. Gue merem sedikit sebentar, tiba-tiba bluk. Di saat gue merem, gue seperti melihat sosok perempuan tinggi besar seperti raksasa, pakai baju kembenan, ya baju-baju kayak zaman dulu gitulah ya, kembenan sama kain, giginya bercaling. Tapi dia baik, walaupun bercaling dia baik. Mungkin dia raksasa atau apa, gue nggak ngerti gitu ya. Itulah sosok Nyai Ayu. Nggak lama kemudian, siang, sampailah kita di Goa Sunyaragi. Gue nggak punya waktu banyak, punya waktu cuma 30 menit, sebab setelah itu depan masjid akan sholawatan walaupun 2:30, padahal ajannya jam 3:30. Sampai di Goa Sunyaragi, bayar tiket. Ternyata betul, masuk belok kanan, di area itu di sebelah kanan ada sebuah bangunan. Bangunannya seperti pendopo gitu ya, seperti rumah-rumah zaman dulu, rumah-rumah adat, rumah-rumah joglo gitulah ya, rumah-rumah Jawa gitu ya. Ternyata betul, masuk langsung ke kanan tuh ada sebuah bangunan gitu loh. Goanya di sebelah kiri ada sebuah bangunan. Ya udah, gue ikutin perintah Nyai Ayu kalau gue harus ke situ dulu. Gue buru-buru lari, gue langsung nyiapin handphone. Pas nyiapin handphone, gue bilang, Mbak sama Mas tunggu sini ya, saya cuma butuh Zia sama Zian. Si Zia dan Zian ini tidak peka, tidak sensitif, dan tidak mempunyai apapun sama sekali. Istilahnya clean, bersih gitu loh ya. Bahkan pengalaman mistis pun mereka nggak pernah bersinggungan. Gue ajak mereka buru-buru, sini. Opening, nanti lihat videonya aja ya. Lihat videonya nanti di belakang videonya. Gue opening sebentar. Pas opening, jadi bentuk bangunan itu kalau nggak salah namanya kamar panembahan atau apa gitu ya. Nanti gue searching lagi, gue kasih tahu namanya ya, sebab gue lupa. Kalau nggak salah ada penambahannya gitu ya. Setelah gue opening, gue balik badan, gue melihat kan sisi kanan, sisi kiri. Ini ada sisi kanan kayak ada kamar, sisi kiri juga ada kamar, tengah-tengah itu pendopo. Di sisi sebelah kanan ini terlihat agak lebih gelap. Kenapa gue tahu lebih gelap? Di atasnya ada ventilasi yang terbuat dari kayu, khas banget ventilasi kayu. Yang sebelah kiri lebih terang kelihatannya. Gue ngelihat di sisi kamar sebelah kanan berdiri sosok laki-laki, menggunakan baju adat keraton gitu ya, baju adat keraton, pakai belangkon juga, tangannya bersekap begini. Senyumnya apa ya, sedikit senyum tapi kayak agak-agak berwibawa, bukan senyum begini, bukan senyum alay anak-anak sekarang atau laki-laki sekarang yang gue nggak tahu deh kenapa sekarang laki-laki kalau ngeliat kaca lebih demen berpose dan berfoto lebar. Kalau zaman dulu kan cewek ya yang lebih demen ngeliat kaca terus foto, sekarang laki-laki gitu. Senyumnya cuma gini doang, begitu, kumisnya tipis, pakai belangkon, dia berdiri di tengah-tengah kamar. Padahal kamarnya itu yang gue bilang ada sisi kanan sisi kiri, gue berada di luar kamar ya, padahal di luar, dia di dalam, cuma gue bisa menembus melihat secara langsung gitu melalui mata batin gue. Dia berdiri senyum. Akhirnya si Zia sama Zian, gue giniin, Zian, di dalam ini ada sosok, ada orang. Gue jemputnya orang aja deh. Ada sosok, ada orang, laki-laki. Dia yang tinggi di sini. Dia yang lebih tinggi di sini begitu. Kita harus pamitan dulu sama beliau. Gimana caranya gitu? Karena kita kan nggak ngerti sama sekali. Akhirnya gue transfer lah sedikit, Zia sama Zian gue transfer.
tangan kanan mereka berdua, gue suruh menyentuh pintu kayu, gue suruh menyentuh pintu kayu, gue suruh tarik nafas, gue suruh merem, buang nafas dari hidung, narik nafas dari hidung, buang dari mulut, buka mata mereka, gue bilang, terus mereka gue kasih aba-aba, ngerasain suatu gerakan nggak? Kalau memang merasakan suatu gerakan, bilang arahnya kemana. Gue hitung sampai 2, 1, 2, mereka kompak, kanan. Padahal gue tidak mensugesti mereka, atau gue tidak mengkoordinir mereka untuk bilang sebut ke kanan. Tapi memang sosok laki-laki ini pas lagi mereka nempelin tangan di pintu, gue salurkan sedikit energi. Mungkin ada benturan yang keluar kali ya, dia tuh nggak suka gitu, ada benturan yang keluar, dia nggak suka. Dia laki-laki ini mundur pas mundur langsung ke arah sebelah kanan. Betulan sebelah kanan itu belakangnya jendela. Iya betul, gue bilang. Dia mundur terus agak sedikit bergeser ke arah sebelah kanan dekat jendela. Padahal gue nggak pernah tahu belakang bangunan itu, samping atau belakang, gue nggak tahu deh itu bentuknya kayak gimana. Pokoknya kalian ke Gua Sunyaragi aja ya, tempatnya murah dan mantap. Gue ke bagian belakang bangunan itu, ternyata betul ada 2 jendela, kanan dan kiri. Si sosok ini, laki-laki ini berdiri di sebelah kanan jendela. Saat gue tanya lagi, Zean, tadi pas lagi nyentuh pintu gimana rasanya? Ini bang, di tangan kayak ada yang muter-muter gitu, kata si Zia. Terus kayak gempa, goyang-goyang. Nah si Zian, dia bilang kepalanya tuh kayak di gitu loh, kayak digeremet-geremet, geremet-geremet tuh kayak disentuh-sentuh gitu. Nah itu adalah, kalau gue bilang sih, benturan energi ya, benturan energi antara mereka dan yang ada di dalam. Udah selesai, anggaplah itu sebagai pamitan gue, bukan pamitan, sebagai unggah-ungguh gue untuk memohon izin melakukan datang ke Gua Sunyaragi. Sampai di sana kedengaran lagi nih suara Nyai Ayu gitu loh. Sampai di sana kan gue sekitar jam 2 atau setengah 3 gitu ya, jam 3 lewat lah kalau nggak salah ya. Gue nggak dengar lagi suara Nyai Ayu. Sebelum langit semakin merah, kamu keluar dari sini, kata dia gitu. Lihat jam, ya sebentar banget gitu kan, jam 3 lewat, sedangkan dia tutupnya jam 4. Nyai Ayu bilang, sebelum langit semakin merah, kamu keluar dari area sini. Udahlah, kira dengan waktu yang singkat gue buru-buru menelusuri sampai gue nanya, Nyai Ayu, tempat Nyai Ayu di mana? Di sana, katanya Ayu, dinunjukin di dekat, di belakang bambu kuning, di balik bukit, kata dia. Pas gue ngeliat, memang ada sih, ada bukit kecil, ada bambu kuning. Langsung gue buru-buru ke Gua Sunyaraginya. Suatu keanehan terjadi. Padahal gue ngelihat orang-orang di sana sukacita, bergembira, happy. Gue saat di sana rasanya tuh gerah, segerah-gerahnya, keringat abis ngucur semua. Tapi gue ngeliat si Zia, ngeliat si Zen, nggak ada yang keringatan sama sekali. Bahkan pengunjung yang lain juga nggak ada yang gerah sama sekali. Cuma gue doang sendirian, keringat gue ngucur sengucur-ngucurnya, baju gue basah semua dan gerah segerah-gerahnya. Gue buka lagi, maksudnya penglihatan si Zen gue buka lagi biar lebih peka lagi. Telinganya gue buka, penciumannya juga gue buka. Pokoknya ya semua indranya gue buka lah, biar gue nggak sendirian dan mereka juga tahu gitu. Sampai di situ, guanya keren. Bagi kalian yang belum ke Gua Sunyaragi, silahkan datang. Guanya bagus banget, masuknya juga murah ya. Untuk tempat bersejarah, masuk 15.000, kalian sudah mendapatkan sejarah yang mantap tentang kota Cirebon. Akhirnya kita ungkap semua, bukan kita ungkap sih, gue ungkap semua. Apa yang tidak dilihat Zia sama Zen, gue perlihatkan juga.
kadang nggak bisa, akhirnya mereka hanya bisa merasakan. Finally-nya, yang pada akhirnya gue penasaran kok bisa ya sebuah batu karang yang besar banget ada di tengah-tengah kota dibuat gua gitu loh. Walaupun di situ dijelaskan gua itu adalah untuk melatih melatih pasukan keraton Cirebon agar ilmunya lebih ini lagi lah ya, lebih istilahnya lebih tinggi lagi gitu. Pasukan keraton Cirebon, khususnya pasukan raja, mungkin kalau sekarang pas pampres kali ya, dilatihnya di situ untuk bersemedi dan juga bertapa. Hati kecil gue iseng bertanya nih, kok bisa gitu ada batu karang besar di tengah-tengah kota, ini bawanya gimana? Walaupun yang kuncinya bilang, oh di zaman dulu dibawanya pakai kekuatan gaib. Ya namanya runan kan iya aja, logika. Akhirnya gue juga bertanya juga dalam hati, ini bener nggak sih ada kekuatan gaibnya juga gitu loh, dibawa dengan kekuatan gaib. Akhirnya gue ngebuka, gue narik jauh-jauhnya, narik masa lampau tuh jauh banget, dan makin keringetan gue, makin basah, makin ngucur, sampai gue udah nggak bisa napas, gue ngap gitu kan, karena udah narik jauh banget. Gue ngerasa kok banyak air dan gue seperti nggak bisa napas. Gue makin melihat air yang luas banget, yang pada akhirnya gue tersadar ya bisa jadi dulu area gue Sunyaragi dulu ini, mohon maaf ya kalau memang saya salah, mohon maaf juga untuk Pak Kuncennya, karena memang Runan orangnya kepo banget gitu loh, nggak hanya mengambil satu literasi aja gitu kan. Gue tarik lagi ke belakang, ternyata ya Cirebon kan Pantura ya, daerah laut gitu kan. Bisa jadi dulunya itu adalah lautan, area laut yang mengering gitu, yang ada batu karang yang besar itu. Ini maaf kalau saya salah ya, maaf kalau penglihatan saya salah, saya mohon maaf pribadi, saya mohon maaf kalau memang melihat penglihatan saya salah. Cuma karena memang saya penasaran sekali kenapa bisa ada keajaiban gua batu karang sebesar itu di tengah-tengah kota gitu kan. Ya itu ya yang saya lihat. Saya narik ke belakangnya, air yang luas sekali, ternyata memang dulunya lautan dan mengering. Walaupun kata kuncinya ya dibawa dengan kekuatan gaib ya, wallahu a'lam. Memang orang zaman dulu kan memang kuat sakti gitu ya, tapi ya udah wallahu a'lam aja deh ya. Itu udah terjawab, gue udah gak penasaran lagi. Akhirnya gue mengambil kesimpulan, bisa jadi dengan ya betul dibawa dengan kekuatan sakti. Yang kedua, bisa jadi juga penglihatan gue yang ke belakang memang itu adalah dulunya lautan dan mengering. Terus kenapa harus pakai batu karang itu untuk gue? Ini nih hebatnya orang zaman dulu. Ini nih, Goa Sunyaragi ini dulunya selain dipakai untuk bersemedi, bertapa, untuk prajurit keraton dan untuk keluarga keraton Cirebon juga, ternyata di situ juga dibuat senjata tradisional seperti keris, tombak, dan lain-lain, mungkin pedang juga, yang otomatis ketika membuat itu ditempa dong atau dipukul, yang namanya besi dipukul otomatis keluar suara tang gitu, berisik. Fungsi dari batu karang ini yang gue lihat secara logika gue gitu ya, pakai logika juga, terus gue juga ngeliat ke belakangnya. Fungsi dari batu karang ini adalah untuk meredam suara biar tidak keluar, sebab di zaman itu sudah ada penjajah Belanda. Nyambung gak sih?
relate nggak sih gitu? Kan batu karang itu berspon-spon gitu ya. Hebatnya orang zaman dulu kayak gitu tuh udah kepikiran untuk membuat alat peredam suara seperti apa. Dipakailah batu karang biar suara ketika menempa keris untuk menempa pedang, senjata apapun tidak terdengar keluar. Itu mungkin, sekali lagi mungkin ya, sekali lagi kalaupun saya salah, saya mohon maaf, karena memang Rugan tuh orangnya pengen banget tahu dan mencari tahu gitu ya, baik secara halus ataupun secara kasarnya. Tapi gue biasa cari secara halus dulu, baru gue nyari secara kasar. Maksudnya secara kasar ya gue nge-googling, setelah itu gue baca buku, udah terjawablah sudah kenapa gue Sunyaragi dibuat menggunakan batu karang. Selain untuk bertapa, juga sebagai peredam suara ketika untuk membuat senjata agar tidak kedengaran sama penjajah Belanda. Udah nih, pas ngeliat jam, waduh udah sore, gue juga ngeliat langit makin merah. Ternyata betul kata si Nyai Ayu, sebelum langit makin merah kamu keluar gitu kan. Gue ngeliat sekitarnya, udah nih yang di sekitar gue udah pada kepo nih, ada apa gitu kan. Wah, gue buru-buru, keringet gue makin basah lagi, baju gue udah gak ketulungan basahnya, udah kayak orang mandi. Padahal yang lain nggak sama sekali, nggak ada panas sama sekali, ceria semua, gue doang keringetan gitu kan. Mbak, Mas, Zen yuk buruan yuk, udah selesai, udah selesai gitu, udah sore ini, udah mau jam 4 gitu kan. Emang kenapa? Kita dikasih waktu cuma sampai jangan sampai jam 4 atau jangan sampai langit merah. Padahal di situ di Gua Sunyaragi tutupnya jam 4 gitu ya. Ya udahlah. Foto-foto sebentar, pulang, macet. Karena memang H+2 lebaran. Pulang macet. Ada suatu keanehan terjadi ketika gue pulang di dalam mobil. Ini nggak bisa gue lupain sih, Aduh, kalau yang bisa ngegambar atau ngelukis, gue akan transfer sosoknya seperti apa. Ini keren banget sih, sumpah keren banget asli. Gue nggak bisa ngelupain sosok ini. Ketika mau maghrib, sekitar 10 atau 15 menit lagi mau maghrib, kan macet ya. Di saat mobil berbelok, di pinggir jalan ada pohon beringin. Di bawah pohon beringin ada sosok perempuan berdiri menggunakan baju khas tari topeng, kembenan gitu, serba merah semua, selendangnya juga merah. Pokoknya gue lihat tuh semua bajunya serba merah, kembennya juga merah, tapi bukan kuntilanak merah ya, bajunya baju adat tradisional kayak orang nari topeng gitu loh. Lo cek aja deh sendiri di Google seperti apa tuh baju orang tari topeng, merah semuanya. Saat gue kan memang gue duduk ini gue duduk di sisi sebelah kiri jendela gitu kan. Pas gue lagi nengok, gue langsung Allahu Akbar. Nah dia juga nengok gue gitu. Gue buang muka, gue nengok ke jendela lagi, sudah nggak ada. Gue kaget gitu kan. Sampai akhirnya gue ceritain, kalian pada ngeliat nggak sih? Itu ada yang berdiri tadi di bawah pohon beringin atau apa, gue nggak tahu, pokoknya pohonnya gede gitu di pinggir jalan. Ada yang berdiri tadi, perempuan, pakai baju serba merah semua, kayak baju penari topeng gitu, merah semuanya. Mana nggak ada? Itu tadi di situ, gue gituin. Pas gue lihat lagi memang sudah nggak ada. Nih itu yang bikin gue amazing banget. Sampai gue liatin lagi, aduh, kalau ada yang bisa gambar mungkin gue transfer, gue gak. Nih sosoknya kayak gini. Amazing banget ya pokoknya. Bajunya ya serba merah semua, sampai ke jarit-jaritnya itu, ke kain-kainnya tuh ada layer-layer merahnya juga. Selendangnya juga merah. Di sini kemben merah-merah juga. Pokoknya kayak orang pakai penari topeng lah. Gue penasaran, gue searching lah di Google, siapa nih sosok perempuan ini. Nggak taunya memang ketika kamu beruntung berada di gua itu,
bagi orang tertentu aja. Kalau memang kamu beruntung, kamu akan ditemui oleh sosok wanita, perempuan, putri yang sedang menari. Dia Nyi Mas Gandasari. Ya bisa jadi, mungkin yang gue lihat itu ya beliau gitu ya. Tapi ya kembali lagi wallahu alam. Karena juga gue kaget pas gue bilang Allahu Akbar, dia juga nengok. Gue buang muka, gue nengok lagi, dia udah nggak ada. Ya udah, tingginya itu sekitar 155an, 155, badannya ya padat berisi, baju ya pokoknya baju-baju, tau gak sih kayak baju-baju adat yang kayak Kartinian gitu, tapi serba merah semuanya. Itu yang nggak bakal bisa gue lupain tuh ya. Jadi itu pengalaman gue ketika di Gua Sunyaragi. Silahkan lihat videonya nih setelah gue cerita ya. Videonya ada di belakang, pengalaman gue di Gua Sunyaragi. Terima kasih untuk Zia dan Zen. Silahkan juga follow Instagram mereka di sini. Ini Zia, ini Zen. Silahkan di follow Instagramnya ya. Terima kasih untuk Mbak dan Mas. Terima kasih untuk Kota Cirebon. Terima kasih untuk Gua Sunyaragi. Terima kasih juga untuk Nyai Ayu yang sudah membimbing perjalanan saya. Saya jadi tahu ketika di sana saya harus berunggah-ungguh atau kulono dengan siapa dulu. Di sini juga saya mohon maaf kalau memang ada beberapa ucapan saya yang salah, sebab saya juga hanya manusia biasa yang terkadang juga selain menerima, saya juga pakai logika gitu ya, dan penasaran juga gitu ya. Kembali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Zia dan Zen nih Instagramnya. Untuk Mbak dan Mas, semoga selalu sehat. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah mendukung saya, yang sudah mensupport saya. Semoga kalian juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya juga mohon maaf bagi orang-orang yang sudah menyakiti saya, yang sudah terkena karmanya. Saya mohon maaf, bukannya mau nyumpahin atau sakit hati, cuma ya yang namanya Runan, kalau bukan kesel sih, gue tipikal orangnya kalau kesel gue diem, gue sholat, gue nangis, gue doa, udah. Kalau memang gue nggak salah ya udah, gue ngerasa nggak salah gitu loh. Gue selalu bilang akan ada kurma setiap Ramadan ya. Gue juga akan memaafkan kalian kok. Silakan lihat aja videonya ya, video ketika gue berada di Gua Sunyaragi. Jangan lupa untuk di komen agar ada masukan, baik itu komen yang membangun ataupun juga kritikan. Silakan di like jika suka, di share, dan juga di subscribe. Terima kasih. Udah lama nih, udah 20 menit lebih. Saya Ronan Handoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya ucapkan, saya mohon maaf kalau ada beberapa kata yang salah ataupun ada logika saya yang salah, sebab saya hanya manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Ronan Handoyo di Ronan Handoyo Files. Kali ini kita berada di mana guys, girls? Gua Sunyaragi ya. Gua Sunyaragi. Kali ini gue di sini nggak sendiri, tapi bersama teman-teman dari Cirebon. Di sebelah kiri gue ada, Nama gue Zahran. Ada Zaran. Sebelah kiri saya ada, Gue Zia. Ada Zia ya. Zia, Zaran, asli Cirebon kan? Cirebon. Udah tahu sejarahnya belum? Sunyaragi seperti apa? Sebenarnya belum ya. Belum. Tadi kenapa saat masuk saya buru-buru nyampe ke sini karena memang ditarik di sini. Petingginya ada di sini, ibaratnya lurahnya itu rumahnya di sini. Jadi ini adalah kamar Panembahan. Panembahan itu adalah kalau zaman dulunya ibaratnya lurah ya. Lurah. Jadi itu kamarnya. Ini kamarnya nih. Yuk kita ke dalam yuk. Yuk kita ke dalam. Kalau ngerasain mual, pusing, jangan ditahan ya. Sini.
kalau ngerasain mual, pusing, agak ditahan. Sedikit ya, sedikit. Menghadap ke pintu, ambil napas semua, ambil napas, tarik dalam-dalam, buang pelan-pelan. Bilang kalau ngerasa sesuatu atau ngerasain sesuatu ngomong aja, biar sama. Tapi saya nggak mau ngasih tahu. Ayo, Zara ngeliat apa Ran? Ngeliat? Enggak. Atau nggak ngerasain apapun di dalam? Ini siapa sih ya? Enggak. Benar. Merem lagi, pegang pintunya, pegang pintunya, pegang pintunya, pegang pintunya. Ambil napas dalam-dalam, ambil napas dalam-dalam, buang pelan-pelan, buka matanya, buka matanya, lihat apa? Pintu. Tapi Di dalam, di balik pintunya. nggak ngeliat, tapi kayak ada naik goyangnya. Nah, Zia, Enggak ngeliat sih tapi goyang. goyang. Di dalam ini kamar senopati, kamar untuk raja. Jadi pimpinannya di sini. Ada sosok laki-laki di dalam antara. Makanya agak lebih besar, agak lebih pusing sekarang. Sekarang saya udah ngomong nih, dia geraknya kemana? Kompak ya, geraknya ke kanan kalau kiri 1, 2, 3 kemana? Sana. Kanan. Benar, dia lagi ke kanan. Lagi berdiri di kanan dekat Dia jendela. tuh kayak lebih kuat ke kanan gitu. Iya, dia lagi berdiri di kanan dekat jendela. Di sini sekarang yuk. Sini. Tuh, kanan kan? Jadi sosoknya sekarang berdiri di sini. Ngerasa lebih pusing, kayak ada yang narik ya tadi ya. Kayak goyang gitu. Nah, itu namanya benturan energi untuk orang yang nggak sensitif. Ntar nanti ditutup lagi. Mau terus dibuka atau diambil lagi? Mau terus dibuka apa diambil lagi? Mau lanjut. Mau lanjut kita Ya lanjut. udah. Lanjut Lanjut dulu. Lanjut. Ntar baru tutup lagi. Iya. Enggak, maksudnya setelah ngerasain, aduh sedih. Setelah ngerasain, nanti ini bisa ngedengar, bisa ngeliat. Waduh. Mau diambil lagi atau terus dibuka aja? Iya, lanjut dulu deh. Lanjut. Yaudah kita lanjut. Sekarang kita ke gua utamanya ya. Berat, guys. Berat kan? Migrain ya, kayak rasa pusing migrain ya. Kayak rasanya migrain ya. Hah? Goyang. Ya udah kita jalan dulu ya. Zaran sama Zia. Zia. Nanti Instagramnya ada di terakhir atau di bio ya.